Teman-teman dan saudara-saudariku yang terkasih, hari ini novena Maria Bunda Hati Kudus dalam rangka menyongsong hari ulang tahun Tarekat MSC yang ke-168 memasuki hari yang ke-7. Tema novena hari ke-7 hari ini adalah Maria peduli pada kebutuhan konkret orang. Selamat pagi para konfraters terkasih. Beberapa waktu yang lalu saya menikmati percakapan di satu rumah umat. Di situ tuan rumah bercerita bahwa bagaimana dua sahabat politik ini kemudian konflik internal. Tapi kemudian yang menarik adalah pertemuan antara kedua ibu dari dua orang ini. Dan dua ibu inilah yang kemudian bisa membuat dua sahabat itu bisa bertemu lagi. Karena pembicaraan tingkat tinggi dari dua mama-mama itu. Nah dari situ mereka yang hadir di situ bercerita bahwa memang kekuatan seorang ibu itu sangat luar biasa untuk mempengaruhi terhadap anaknya. Kekuasaan seorang ibu itu sangat penting dalam relasi dengan seorang anak. Sehingga ibu itu bisa meluluhkan hati anaknya untuk menjumpai kembali sahabatnya dalam bidang politik. Dan kemudian mereka menyinggung juga bahwa dalam gereja Katolik juga hal yang sama itu terjadi. Orang lebih senang atau lebih gampang atau lebih mudah untuk menyampaikan permohonannya kepada Buddha karena mereka percaya bahwa umat-umat percaya bahwa melalui Bunda Maria permohonan itu pasti akan dikabulkan. Para konfrater yang terkasih, hari ini kita mendengarkan dalam rangka novena hari ke-7 bacaan yang diambil dari Injil Yohanes bab 2 tentang pesta perkawinan di Kana. Dalam pesta itu Bunda Maria dan Yesus dan murid-muridnya diundang. Mungkin kenalan juga dengan Maria dan Yesus, sehingga mereka juga diundang di situ. Dan ketika kehabisan anggur, Maria peduli dengan apa yang terjadi waktu itu. Dan dia meminta kepada Yesus, mengatakan itu kepada Yesus bahwa mereka kehabisan anggur. Kita tahu bahwa dalam pesta orang Yahudi anggur itu sangat penting. Kehabisan anggur berarti kehabisan kegembiraan, hilangnya sukacita dari sebuah pesta. Sama mungkin dengan kita di Minahasa, ya. Tidak ada makanan berarti pesta selesai. Dan kalau kehabisan anggur di tengah pesta berarti akan mendatangkan rasa malu yang besar bagi tuan pesta, bagi yang jubilaris, ya, yang merayakan pesta. Sehingga Maria peka dengan situasi itu. Pasti akan mendatangkan rasa malu yang luar biasa bagi mereka yang melaksanakan pesta itu. Dan dia menyampaikan kemungkinan bahaya itu kepada Yesus. Dan Yesus dalam percakapan itu memang mempertanyakan kepada Maria, mengatakan kepada Maria bahwa saatnya belum tiba. Tetapi yang menarik dari situ adalah Maria percaya bahwa putranya akan melaksanakan, akan peka, akan peduli terhadap situasi yang juga dilihat oleh Bunda Maria itu. Dan itu terjadi. Jadi Maria tidak hanya meminta kepada Yesus, tidak hanya peka dan meminta sesuatu kepada Yesus, tetapi dia percaya bahwa itu akan dikabulkan atau akan dilaksanakan oleh Yesus sendiri. Dan terjadilah bahwa pada saat itu air 6 galon mungkin atau 6 tempayan itu diubah menjadi anggur. Dan dengan demikian
demikian kegembiraan yang terancam batal itu, terancam berhenti itu tidak terjadi. Kegembiraan itu menjadi panjang karena anggur yang disediakan oleh Yesus ini adalah anggur yang istimewa. Tadi dikatakan bahwa oleh tuan pesta, ya, mungkin CEO di situ atau event organizer di situ, dalam pesta pernikahan itu dia merasa anggur itu ternyata anggur itu lebih baik daripada anggur yang sudah disediakan oleh tuan pesta. Sehingga tadi dia komentar, orang biasa memberikan anggur yang baik dulu baru yang kurang baik, ya. Orang so mabuk-mabuk dulu baru dia berikan yang kurang baik. Karena setelah minum anggur yang baik dan sudah mabuk, mungkin ya orang tidak pusing lagi rasa dari anggur setelah itu. Yang penting minum. Tetapi ternyata anggur yang baik itu disimpan dan diberikan setelah itu. Dan itu berasal dari Yesus sendiri. Sehingga kehadiran Maria di sini dan kehadiran dari Yesus itu mencegah tuan pesta itu mengalami rasa malu yang luar biasa, dan kegembiraan dari orang-orang yang hadir dalam pesta itu berlangsung lebih lama lagi karena adanya anggur yang lebih baik daripada anggur yang sebelumnya sudah disediakan oleh tuan pesta. Mukjizat di sini yang paling besar itu sebenarnya bukan soal air menjadi anggur, tetapi mukjizat yang sesungguhnya adalah Yesus memperpanjang kegembiraan orang-orang yang hadir di dalam pesta itu, sehingga sukacita yang terancam berhenti itu tidak terjadi karena kehadiran Maria dan kuasa dari Tuhan Yesus sendiri. Nah, para konfrater yang terkasih, apa yang bisa kita pelajari dari bacaan-bacaan kitab suci hari ini? Ya. Tema novena hari ke-7 mau mengajak kita untuk melihat bagaimana Maria yang selalu peduli dengan kebutuhan konkret orang-orang. Dan bacaan pertama mengajak kita untuk seperti Maria, kita memiliki kepekaan terhadap situasi orang, mau membantu orang yang membutuhkan pertolongan kita. Tidak menutup hati dan mata kita, telinga kita terhadap kebutuhan sesama yang ada di sekitar kita yang membutuhkan bantuan pertolongan kita. Kita punya moto yang sangat bagus, yaitu menjadi murid hati kudus, yaitu misionaris yang angkap, inisiatif, dan kreatif. Menjadi misionaris berarti kita peka melihat situasi-situasi di sekitar kita dan hadir untuk memenuhi kebutuhan dari situasi di mana kita berada itu. Situasi lingkungan sosial maupun situasi lingkungan fisik. Kebersihan, ketidakberesan yang ada di dalam komunitas, kita hadir untuk mencegah supaya ketidakberesan itu tidak terjadi, seperti yang dibuat oleh Maria dan Yesus dalam pesta perkawinan di Kana. Sebagai misionaris, kita diajak juga supaya punya hati seperti Maria dan Yesus, yang selalu peka, yang selalu tergerak, peduli dengan kebutuhan sesama, tapi juga kebutuhan lingkungan fisik kita, lingkungan alam kita, lingkungan komunitas kita, supaya kita hadir menjadi semacam orang yang seperti Yesus tadi, ya. Problem solver, orang yang mampu menyelesaikan masalah, bukan orang yang cuek. Jika ada masalah, kita lari dari masalah itu dan membiarkan orang lain yang menyelesaikan. Mari kita berdoa supaya kita menjadi misionaris yang peka, yang peduli, dan mampu hadir sebagai orang yang mampu memperpanjang kegembiraan sukacita dari orang yang membutuhkan pertolongan kita. Semoga demikian. Amin. Kita berdoa doa novena sesudah memilih. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang penuh belas kasih, kami berhimpun di hadapan-Mu bersama Santa Maria, Bunda Putramu dan Bunda
setia dan taat kepadamu, sebagaimana telah dilakukan oleh Bunda kami Maria. Sepanjang hidupnya ia mengabdikan dirinya untuk melayani dikau dan sesama. Kuatkanlah dan tuntunlah kami untuk senantiasa bersatu dengan dikau dan berjalan mengikuti programmu. Semoga melalui doa dan pertolongan Bunda Maria, kami boleh memperoleh rahmat yang berlimpah dari Yesus Kristus Putramu dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang